Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'da wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'da. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah dapat melaksanakan berbagai macam amalia ibadah, terutama ibadah di bulan Ramadan, di mana pahala amal ibadah kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di bulan Ramadan. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, yang beliau mengatakan bahwa ada beberapa sebab pahala amal ibadah seseorang itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah karena syarafuz zaman, karena waktunya yang istimewa, sehingga kalau orang itu beribadah di waktu atau di bulan, di hari yang istimewa, pokoknya di waktu yang istimewa, maka jamaah Allah Subhanahu wa taala amal ibadah seseorang itu kemudian akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan seperti ini, maka semua amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian Imam An-Nakhai itu menyebutkan, ya, masih di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Imam An-Nakhai itu mengatakan bahwa tasbihatun fi Ramadan afdhalu min alfi tasbihatin fi ghairihi. Satu tasbih yang kita baca di dalam bulan Ramadan, maka itu lebih utama daripada kita membaca tasbih 1000 kali di luar bulan Ramadan. Artinya apa jamaah rahmati Allah? Ketika bulan Ramadan itu amal ibadah kita seluruhnya dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Makanya sungguh sangat rugi ketika orang itu berjumpa dengan bulan Ramadan ternyata diisi dengan tidur aja. Ya. Karena ada ungkapan tidurnya orang puasa itu ibadah. Akhirnya isinya turun dong, ya. Padahal kan amal ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya itu, ya. Lah kalau tidur aja ya iler itu yang dilipat gandakan itu nanti, ya. Makanya kita gunakan momen ini jamaah rahmati Allah, momen bertemu dengan bulan Ramadan yang istimewa seperti ini, itu kita gunakan untuk, ya, melipat gandakan amal perbuatan kita, pahala-pahala kita. Karena yang namanya manusia itu kan tidak lepas dari salah, Bapak Ibu, ya. Ada nggak di sini yang hari ini tidak merasa punya dosa itu? Ada, ya? Atau merasa semuanya punya dosa, Pak? Iya, manusia itu paling banyak kesalahannya, Bapak Ibu. Rasulullah SAW sampai mengatakan kullu bani adam khata'. Setiap manusia itu memiliki potensi untuk melakukan kesalahan. Jadi kesalahan, dosa itu sudah biasa bagi manusia. Bahkan orang Indonesia ini saking pinternya bikin kata manusia itu dari bahasa Arab itu, dari dua unsur kata, man dan nusia. Man artinya orang, nusia yang dilupakan, kang den lalekake.
Jadi manusia itu wajar kalau misalnya ya orang yang gampang lupa itu wajar. Maka ibu-ibu kalau pas nyuruh bapaknya terus bapaknya lupa, itu harusnya alhamdulillah. Jangan dimarahi. Alhamdulillah berarti suami saya masih manusia kan gitu. Ya, karena masih punya sifat lupa. Bapak-bapaknya juga gitu. Ya. Kalau nyuruh istrinya ternyata istrinya lupa, ya alhamdulillah berarti istrinya masih manusia. Ya. Tapi lah setiap hari lupa terus. Ya wis anjane faktor U ini sudah ya. Faktor U mulai bikun. Ya. Jadi itu jamaah rahmatullah taala. Karena kita ini punya banyak sekali berpotensi untuk melakukan kesalahan, berpotensi untuk melakukan dosa, ya. Maka Ramadan ini adalah saatnya kita untuk menghapus dosa-dosa kita itu dengan apa? Dengan memperbanyak amal ibadah. Ya. Sehingga pahala nanti dilipat gandakan oleh Allah untuk menutupi dosa-dosa kita, ya. Makanya begitu Ramadan selesai kita kembali kepada fitrah Idul Fitri, ya, kembali kepada fitrah kita, yaitu mengenal Allah, mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya sehingga bersih tanpa ada dosa. Kan gitu konsepnya, ya. Nah, hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini materi yang diberikan kepada kita adalah zikir dan fikir. Ya, ini pas ini ya, ketika kita ini di pagi hari memang kita ini dianjurkan untuk berzikir dan berfikir. Kenapa? Karena zikir dan fikir itu memadukan kecerdasan antara spiritual dan intelektual. Orang kalau berzikir saja nggak ada berfikirnya nanti bahaya juga, ya. Orang mikir terus, tapi kalau zikirnya itu juga bahaya, ya, bahaya. Nah, di jamaah Allah ada ayat di dalam Al-Quran yang sungguh luar biasa, ya, yang membuka cakrawala berfikir kita. Ayat ini terdapat di dalam surat Ali Imran di ayat ke-190 dan 191. Ayat ini jamaah Allah, setiap Rasulullah SAW bangun tidur dari malam, ya, dari tidur malam beliau, kemudian beliau bangun selalu membaca ayat ini 190 sampai 200. Ya. Ini sudah pernah dilaksanakan? Loh, jadi ini mengikuti sunnah Rasulullah. Ini salah satu sunnah Rasulullah ini, ya. Ya, begitu bangun tidur kita baca ayat ini. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu, ya. Saya dulu kemudian panjenengan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim la yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila Rabbana ma khalaqta hadza batila Subhanaka faqina 'adzaban nar
fi khalqis samawati, sungguh di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang, la ayatin, sungguh benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, liulil albab, bagi orang yang berpikir secara mendalam. Siapa orang yang berpikir secara mendalam? Yaitu alladzina, orang-orang yang yadhkurunallaha, mereka ini mengingat Allah, berzikir kepada Allah, qiyaman, dalam kondisi berdiri, wa qu'udan, dan dalam kondisi duduk, wa ala junubihim, dan atas lambungnya, artinya dalam kondisi berbaring. Dalam kondisi segala keadaan orang ini senantiasa ingat kepada Allah. Apakah hanya sekedar ingat? Tidak. Wa yatafakkaruna, dan mereka ini senantiasa berpikir fi khalqis samawati, di dalam penciptaan langit, wal ardi, dan penciptaan bumi. Kesimpulannya apa dari berzikir dan berpikir itu? Ketika memadukan antara kecerdasan spiritual dan intelektual, dia akan mendapatkan satu kesimpulan bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta, tidak ada satupun yang engkau ciptakan, hadza, ini, batila, sia-sia. Tidak ada yang diciptakan oleh Allah itu sia-sia, Bapak Ibu. Walaupun terkadang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita belum bisa mengambil manfaatnya. Tetapi bukan berarti itu tidak ada faedahnya atau dibuat oleh Allah sia-sia, enggak ada. Dulu jamaah rahmati Allah, sebelum orang menemukan khasiat dari mengkudu misalnya, zaman kecil saya mengkudu itu dibuang-buang saja gitu. Tapi setelah tahu manfaatnya, sempat mahal itu waktu itu, Pak. Ya. Kemudian apapun misalnya, mungkin saat ini belum ketemu apa manfaat kulit durian mungkin ya, selain untuk melempar maling. Selain itu ya, belum ketemu. Tapi bukan berarti kulit durian itu kemudian tidak berfaedah. Nanti ada faedahnya itu. Ya. Karena tidak ada sesuatu yang sia-sia, jamaah rahmati Allah. Nah, itu hasil dari olahan berfikir dan berzikir kepada Allah. Kemudian subhanaka, maha suci engkau, faqina azabannar, maka jagalah kami, jauhkanlah kami dari azab neraka. Artinya jamaah rahmati Allah, manusia ini ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang disediakan dua hal. Satu, disediakan akal, yang kedua disediakan iman. Ini tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Ini diberikan kepada manusia, akal dan iman. Makanya nanti manusia itu kenapa dijadikan khalifah di muka bumi ini? Karena dia paling sempurna penciptaannya. Nah, saat kita tidak menggunakan salah satunya, maka kita ini sebenarnya menjadi orang yang zalim. Maka kalau orang yang zalim ini nanti balasannya adalah azaban nar. Sehingga di ayat ini jamaah rahmati Allah, kita itu seringkali tidak menggunakan dua-duanya ini kadang-kadang. Kadang-kadang akal kita ini jamaah rahmati Allah itu malas kita untuk berpikir. Ya, kita gunakan untuk aktivitas berpikir itu malas sekali. Apalagi orang Indonesia ya. Dulu pernah ada anekdot, Pak. Kenapa anekdotnya? Orang luar negeri itu lebih senang dengan otaknya manusia, otaknya orang Indonesia katanya. Karena otaknya orang Indonesia itu 90% masih bersih. Karena belum dipakai untuk berpikir. Kalau orang barat itu sudah overload ya, otaknya sudah overload ya. Ibarat PC-nya laptop itu sudah inilah ya. Sudah hang dia, sudah terlalu banyak. Sebenarnya orang Indonesia masih banyak yang bersih, Pak. Ya. Alhamdulillah. Jadi jamaah rahmatullah, apalagi hari ini, manusia hari ini tuh pengennya semuanya serba instan.
Wis gak kepingin aku mikir sing ruwet-ruwet gitu. Kan sering ya kita itu seperti itu ya. Kemudian akhirnya semuanya disediakan oleh manusia itu sendiri. Semuanya jamaah rahmati Allah. Ya. Apalagi sekarang ada kecanggihan AI, wis tambah gak usah mikir udah itu. Tinggal ketik aja udah AI-nya yang mikir itu. Ya. Masya Allah ya. Semuanya. Jadi jamaah rahmati Allah Ta'ala, makanya kemudian ayat ini ditutup faqina azabannar, karena memang potensi manusia itu tadi. Banyak manusia yang tidak menggunakan dua-duanya ini secara bersamaan. Terkadang mereka terlalu menggunakan pikirannya tanpa berzikir. Ada orang yang hanyut ya dalam aktivitas zikir aja itu. Makanya dulu jamaah rahmati Allah, Salahuddin Al-Ayyubi itu pernah mengalami satu kesulitan yang luar biasa ketika pada saat itu mulai berkembang orang-orang yang lebih mementingkan akhirat daripada duniawinya. Sehingga pada saat itu muncullah kelompok-kelompok tasawuf yang mereka itu lebih mengedepankan pensucian diri. Sehingga di antara mereka ada yang bersembunyi di dalam goa, ada yang hanya di rumah saja, zikir saja mereka itu. Yang penting akhirat mereka selamat. Sehingga mereka tidak memikirkan bagaimana kehidupan umat Islam. Dunia pada saat itu dikuasai, mohon maaf ini, oleh tentara salib pada saat itu. Sementara Salahuddin Al-Ayyubi ingin membebaskan Palestina. Tetapi dia melihat bahwa rakyatnya ini banyak yang menjadi rahib. Banyak yang memikirkan dirinya sendiri, keselamatan dirinya sendiri. Sehingga mereka kalau diajak untuk ngurusin dunia, itu tidak begitu semangat. Pokoknya yang penting aku selamat, ya wis. Nah, itu. Sehingga mereka tidak mengambil urusan bagaimana membebaskan Palestina, membebaskan ini, ya. Kemudian umat Islam bisa jaya. Nggak ada yang berpikir seperti itu. Hingga pada suatu ketika Salahuddin Al-Ayyubi kemudian berkonsultasi kepada seorang ulama, ya. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi ini diperintahkan untuk mengumpulkan orang-orang yang alim-alim tadi itu, yang mereka sibuk dengan memikirkan diri mereka sendiri, ya, dikumpulkan di suatu tempat yang luas. Pada saat itu bertepatan dengan keyakinan bahwa hari itu adalah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian disuruh bergantian untuk menceritakan heroisme Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, para ulama ini diperintahkan untuk menceritakan tentang bagaimana Rasulullah, kepahlawanan Rasulullah dan para sahabatnya ini. Itu jamaah rahmati Allah yang kemudian memunculkan kembali ya semangat mereka untuk memperjuangkan Islam itu. Kalau tidak, ya mereka akan hanyut dengan aktivitas pribadi mereka, menyelamatkan diri mereka dari akhirat nantinya. Nah, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, aktivitas yang demikian itu justru juga merugikan umat Islam gitu. Nah, makanya kita ini tidak saja menjadi orang yang soleh sebenarnya, tetapi kita juga harus menjadi orang yang muslih. Soleh itu adalah perbuatan baik untuk diri pribadi sendiri. Ya, jenengan zikir, jenengan sholat, baca Al-Quran. Aktivitas-aktivitas itu adalah soleh, tapi untuk diri kita sendiri. Tapi belum bisa muslih, belum bisa memperbaiki keadaan lingkungan kita. Lah, umat Islam itu harus jadi dua-duanya ini, ya soleh ya muslih gitu. Sehingga hidup mereka itu balance. Makanya kita ini kan puasa. Lah, tujuan puasa itu oleh Allah Subhanahu wa taala kita mau dicetak menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita berpuasa itu jamaah rahmati Allah, jangan hanya ingat tentang kalimat kutiba alaikumusiyam saja, tapi kita juga harus ingat la'allakum tattaqunnya ini. Kalau hanya sekedar kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, ya cukup sudah, kita puasa selesai. Tetapi apakah kita betul-betul menjadi la'allakum tattaqun? Nah, ini perlu untuk kita renungkan juga. Karena kalau kutiba alaikumusiyam sekedar puasa, maka ya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari, sah sudah puasanya. Min tulu'il fajr ila ghurubisyams,
mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, itu secara fikih sah. Tetapi ternyata Rasulullah menyebutkan rubba shaimin laisa lahu min siyami. Loh, banyak ternyata orang yang berpuasa tapi nggak dapat puasa apapun, tidak mendapat apapun dari puasanya. Innal ju'al atsh, ya kecuali hanya sekedar lapar dan haus saja. Kenapa? Karena mereka puasa sekedar puasa secara fikih saja, sekedar tidak batal saja, tapi tidak sampai meraih yang namanya la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Nah, ciri-ciri orang yang bertakwa itu disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran juga. Di antaranya adalah selain dimensi keimanan, ketauhidan kepada Allah yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ketiga. Ciri-ciri orang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Ini dimensi keimanan, dimensi ketauhidan kepada Allah. Artinya apa? Menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Tapi apakah hanya itu orang yang bertakwa? Tidak. Orang yang bertakwa itu juga disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang mampu menginfakkan hartanya dikala dia sedang lapang maupun yang sempit, mau mengendalikan emosinya dan memaafkan kesalahan orang lain. Ini adalah dimensinya kemanusiaan. Sehingga kehidupan orang yang bertakwa itu harusnya seimbang, balance antara hubungan baik dia dengan Allah juga hubungan baik dengan manusia. Orang yang bertakwa itu selain jadi orang yang soleh untuk dirinya, muslih untuk orang lain. Nah, itu ada orang yang soleh untuk dirinya. Wah, kalau ke masjid rajinnya luar biasa, pengajian rajin, tapi ke tetangganya nggak nyapa, ke tetangganya masih buruk dengan tetangganya. Ini berarti belum sempurna ketakwaannya, karena ketakwaan itu harus seimbang, tawazun, seimbang antara hubungan dengan Allah baik, ya hubungan dengan manusia juga baik. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Makanya kalau kita mau puasa itu ingat juga seperti ini, ya, bahwa kita ini mau dijadikan orang yang bertakwa, sehingga puasa kita tidak sekedar menahan lapar dan haus saja. Kalau cuma itu nanti kita dapatnya cuma itu, tapi kita juga memuasakan lisan kita, memuasakan perbuatan kita dan seluruhnya, sehingga betul-betul kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, menariknya dari ayat ini, ketika Allah berbicara terkait dengan zikir dan fikir, Allah buka ya cakrawala kita ini, jamaah rahmati Allah, dengan apa yang diciptakan oleh Allah. Padahal ini nanti konsepnya adalah berzikir mengingat Allah. Tapi ayat pembukanya adalah kita dipaparkan oleh Allah tentang penciptaan langit dan penciptaan bumi. Inna fi khalqis samawat, sungguh di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil lail wan nahar, silih bergantinya malam dan siang, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi bagi orang yang berfikirnya mendalam, bagi orang yang tidak berfikir secara mendalam, pergantian siang dan malam itu ya biasa-biasa saja. Ya jadi wis wayahe. Nah, gitu ya. Kadang-kadang kan kita seperti itu bikinnya. Ya jadi wis wayahe. Apa kok bengi? Ya wis wayahe bengi. Apa kok awan? Ya wis wayahe awan. Ya. Coba kalau kita berfikir jamaah rahmat Allah, wah luar biasa itu. Sampai kemudian di dalam Al-Quran itu juga disebutkan tidak mungkin malam itu mendahului siang, siang mendahului malam. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatur tata kosmos kehidupan kita ini secara seimbang. Makanya kenapa kemudian peredaran matahari, peredaran bulan itu kemudian bisa dijadikan adadas sini nawal hisab. Bisa dijadikan perhitungan untuk mengetahui waktu dan perhitungan tahun. Kenapa? Karena konstan pergerakan mereka konstan. Seimbangnya cuma gitu-gitu saja. Ya, makanya sampai 100 tahun yang akan datang pun bisa dilihat, Pak. Apa yang akan terjadi itu bisa dilihat itu. Dengan peredaran matahari, oh kapan terjadi gerhana bulan, oh kapan. Itu bisa dilihat. Kenapa? Karena pergerakannya konstan, ya gitu-gitu aja.
Malam dan siang itu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, apalagi kita tinggal di Indonesia yang memang pergantian siang dan malamnya stabil, mu'tadil dalam bahasa Arabnya. Ya beda kalau kita tinggal di negara yang dekat dengan kutub sana ya, kadang-kadang siang dan malamnya itu tidak stabil. Tapi kita ini stabil, jamaah rahmati Allah. Nah, pergantian siang dan malam ini itu sebenarnya kalau betul-betul kita pikirkan, wah itu luar biasa itu. Makanya akhirnya munculnya ilmuwan-ilmuwan, baik ilmuwan Islam maupun ilmuwan Barat, itu gara-gara mereka meneliti gitu. Jadi aktivitas tafakkur itu tidak hanya sekedar berpikir, yang namanya ulul albab itu. Ya, mereka juga berpikir, mempelajari, meneliti, itulah aktivitas ulul albab. Nah, itu yang diinginkan kepada umat Islam. Jadi konsep Islam itu luar biasa, jamaah rahmati Allah. Ya, kalau kita belajar tentang agama kita ini, konsepnya itu luar biasa. Memang betul-betul membangun peradaban umat manusia. Memang Islam ini disiapkan untuk umat akhir zaman. Jadi Al-Quran ini, jamaah rahmati Allah, senantiasa akan bisa menjawab tantangan hidup kita ini sampai nanti pada hari kiamat. Memang sih disiapkan untuk itu. Jadi Islam itu disiapkan untuk membangun peradaban. Makanya ketika Islam ini atau Al-Quran ini betul-betul dikaji secara proporsional, maka Islam itu bisa menguasai dunia, jamaah rahmati Allah. Hari ini kan mempelajari Al-Quran itu kan parsial-parsial ya. Separuh-separuh gitu ya. Tidak komprehensif gitu. Ada yang kajiannya cuma tafsir aja, tafsirnya itu hanya sekedar tafsir kehidupan. Seharusnya kita itu harus menjadi orang yang baik sebagaimana firman Allah. Cuma itu aja. Itu memperbaiki spiritual. Oke, yes, itu bagus. Ada yang meneliti bahwa matematika Al-Quran hanya sekedar itu saja, tapi pembangunan spiritualnya nggak dapat ya. Ada yang meneliti Al-Quran tentang biologinya saja, parsial, jamaah rahmati Allah. Tapi bagaimana seperti Ibnu Hayyan, Al-Khawarizmi, mereka menafsirkan Al-Quran sekaligus dengan menggabungkan kecerdasan spiritualnya dan kecerdasan intelektualnya. Maka mereka juga ahli tafsir. Ibnu Rushd misalnya, seorang ahli tafsir juga ahli dalam ilmu pengetahuan gitu. Nah, sekarang ini ulama yang demikian itu sangat langka sekali. Makanya kenapa kemudian Islam ini belum bisa menguasai dunia? Ya gara-gara itu, jamaah rahmati Allah, karena kita memahami Islam itu belum kafah. Padahal kita perintahnya adalah udkhuluha fisilmi kafah. Tapi kita belum kafah itu. Nah, inilah maksud daripada ulil albab itu, jamaah rahmati Allah. Nah, makanya ayo mulai sekarang ini kita berusaha untuk mencapai kejayaan itu dengan memaksimalkan potensi yang Allah berikan kepada kita supaya kita ini tidak kufur nikmat gitu. Allah sudah kasih kita nikmat, pedomannya jelas dalam Al-Quran. Kalau kita membedah Al-Quran, Masya Allah, Al-Quran ini, jamaah rahmati Allah, tidak pernah berubah kata-katanya, tidak pernah ada revisi. Tidak seperti kitab-kitab yang lainnya, begitu ganti zaman direvisi, ganti zaman direvisi untuk menyesuaikan zamannya. Al-Quran ini nggak pernah. Tidak seperti ini. Tapi begitu dikaji oleh orang-orang yang zamannya berbeda-beda, tetap relevan dan tetap tidak akan pernah habis kajiannya ini. Saya itu punya teman dulu, Pak, waktu kita pulang dari pesantren, awal-awal kita ini mau mau berdakwah itu ya. Nah, teman saya itu saking ya sudah mulai banyak ngisi kajian itu sampai bingung. Aku ketika ngisi kajian apa mana ya? Kentean ide saya gitu. Loh, kok kentean ide Al-Quran ini itu mau dibahas siang malam sampai usia kita habis sekalipun nggak pernah ada habisnya idenya gitu. Ya. Kenapa? Karena memang Al-Quran ini luar biasa, jamaah rahmati Allah. Kita sudah punya petunjuknya Al-Quran. Kita sudah diberikan potensinya akal dan iman kita. Ya tinggal kita memanfaatkan itu saja, memaksimalkan itu, jamaah rahmati Allah. Ya. Makanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala tidak tentang Allah, tidak tentang Allahnya bagaimana, tapi Allah membukanya dengan ciptaannya.
Kenapa? Karena alladzina yadhkurunallah, yaitu orang-orang yang mengingat Allah. Ini saya pernah diberikan pertanyaan, jemaah rahmati Allah. Saya waktu itu pernah ngajar, ya, waktu di Pontianak saya pernah ngajar di Setik Kesiarsi. Itu ada mahasiswi ini yang dia itu kritis. Pak, yang kuruna itu kan mengingat Allah. Mengingat itu kan aktivitas di mana kita pernah menemukan sesuatu, baru kemudian kita lupa dan kemudian kita ingat, kan gitu ya. Nah ini Allah saja kita tidak pernah bertemu, lah gimana mengingat Allahnya coba? Coba Bapak Ibu kalau ditanya seperti itu gimana? Kita ini nggak pernah ketemu Allah, terus disuruh mengingat Allah. Nah terus konsepnya gimana? Mengingat itu namanya mengingat, kita pernah bertemu dengan benda itu atau pernah bertemu dengan seorang, cuma kita lupa, terus kita ingat. Sopo yo? Atau gimana ya? Nah itu ingat. Ini kita itu nggak pernah ketemu dengan Allah sama sekali. Terus gimana mau mengingatnya coba? Apa yang mau diingat? Bentuknya. Oh, dimarahin nanti sama Allah. Kan Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama sekali dengan makhluknya, berbeda 100% dengan makhluknya. Kalau makhluk seperti ini, Allah tidak mungkin seperti itu. Wah, terus yang kita ingat apa? Nah, makanya jemaah rahmati Allah, yang kita ingat itu yang kurun Allah itu bukan fisiknya, bukan jisimnya, bukan zatnya Allah yang kita pikirkan, karena memang kita tidak akan mampu menjangkau itu. Akal pikiran kita tidak mampu menjangkau itu. Apa yang kita pikirkan? Yaitu penciptaannya, penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mampu kita pikirkan. Loh, kalau Allah menciptakan alam semesta jagat raya yang sebesar ini, tentunya penciptanya lebih besar lagi, kan gitu. Kalau kita mikirkan donat yang segini, tentunya yang membuat donat itu lebih besar lagi dari donat. Nah, berarti kalau alam semesta ini, ya Allah lebih besar dari alam semesta ini. Baik kekuasaannya, baik ilmunya, dan segala sesuatunya. Nah, hadirin jamaah rahmati Allah, kemudian kalau kita lihat dari secara terminologi ya, zikir itu ya tadi yang saya sampaikan, yang menyebut, ya kemudian mengingat dan seterusnya. Itu adalah zikir. Sehingga memang dalam kehidupan kita itu kan kita sudah paham firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Itu maksudnya apa itu? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Berarti 24 jam kehidupan kita itu harusnya nuansanya adalah nuansa zikrullah. Nuansanya adalah nuansa ingat kepada Allah. Nuansanya adalah ibadah kepada Allah. Kira-kira bisa nggak kita seperti itu, Pak? 24 jam loh. Ya. Usia kita ini Masya Allah, Pak ya. Katanya 8 jam untuk tidur. Wes, hilang sudah 8 jamnya itu. Ya. Itu 8 jam dikali 60 tahun berarti ketemu berapa itu, Pak, sudah ya? Itu sia-sia sudah tidur. Kemudian 8 jam katanya untuk aktivitas bersenda gurau dan seterusnya ya, dengan keluarga, dengan teman, dengan ini supaya nggak stres. Itu juga hilang sudah. Tinggal 8 jam aja. Nah, 8 jam yang sisanya ini apakah juga sudah kita gunakan dengan semaksimal mungkin? Nah, gitu. Ya, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah jamaah rahmati Allah, manusia itu potensi melakukan kemaksiatan. Kenapa? Menyia-nyiakan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah itu loh. Ya, jangan kemudian kita berpikir, oh saya bangun tidur tadi kayaknya belum berbuat maksiat sama sekali deh. Buktinya saya bangun tidur langsung baca doa, terus berwudu, sahur, ke masjid, sholat. Kapan saya berbuat maksiatnya? Nah, gitu ya. Jangan dikira yang seperti itu kita tidak berbuat maksiat. Kadang-kadang sambil makan pun juga lupa dengan siapa yang ngasih rezeki ini. Makan aja kita itu, ya bismillah sih mendapatkan keberkahannya. Tapi aktivitas berpikirnya kan enggak. Ya, bahwa oh nasi ini yang beri itu Allah, ya lauknya Allah, yang beri saya rezeki sehingga saya bisa beli nasi ini Allah. Saya itu sebenarnya
berhutang budi dengan sekian banyak orang dari satu nasi saja. Saya berhutang budi dengan petaninya, saya berhutang budi dengan kuli petaninya, ya, saya berhutang dengan pabriknya, seletnya, yang bikin selet, wah banyak sekali. Belum yang bikin magic com, profesor yang bikin com, ya, itu panjang sekali itu. Akhirnya nggak situ mana nih mikir. Masya Allah. Jadi ini jamaah rahmati Allah. Kenapa kita ini harus berzikir kepada Allah? Karena kita bisa mensyukuri setiap yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian fikir, ya. Fikir itu berarti yang merenung atau berpikir. Ya, Islam mendorong umatnya untuk menggunakan akal dalam memahami kehidupan. Nah, hadirin jamaah rahmati Allah, apa jadinya jika ada orang yang berzikir tanpa pikir? Maka zikir itu hanya sekedar ritual tanpa makna. Betapa banyak, kan ini garansi dari Allah itu, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Itu garansi dari Allah itu. Itu pasti akan terjadi. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Itu garansi dari Allah sudah. Benefit yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang mampu berzikir kepada Allah, diberikan ketenangan. Tapi why? Kenapa hari ini banyak orang berzikir tapi hatinya tetap tidak tenang? Apa yang salah? Zikirnya atau janji Allahnya yang salah? Atau human error kita sendiri, Pak, yang salah? Apa yang salah kalau begitu? Kalau kita tahu kesalahannya, kita perbaiki, kan gitu. Apa yang salah sehingga kita ini zikirnya banyak sekali, zikir pagi petang dibaca, zikir habis sholat dibaca, tapi hati saya dedek misalnya, pikiran masih kacau. Kenapa ini? Karena zikir yang kita kerjakan selama ini tanpa fikir. Zikir yang kita kerjakan itu sekedar wirid. Tahu wirid, Pak? Waroda, sesuatu yang diulang-ulang. Ya masih kita subhanallah, 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 tapi pikiran yang pasar, mikir no iki, mikir no ini, ya. Sholat juga itu Allahu Akbar, mikir kunci sing ilang, mikir arisan turun bayar, ya. Apalagi ini puasa si turun tuku nastar belum beli, apalagi Bu? Kongguan wadai tapi sini rengginang barang ya. Jadi ini jamaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga zikir kita selama ini akhirnya tidak melahirkan ketenangan, hanya sekedar ritual. Oke, itu dapat pahala. Kalau sekedar kita mengejar pahala, oke, itu dapat pahala, Pak. Karena setiap kebaikan kita sudah pasti dibalas oleh Allah. Tapi itu tidak sampai merasuk dalam diri kita. Ya, makanya kalau kita zikir subhanallah, kita konsentrasi juga. Subhanallah, maha suci Allah, tidak ada yang cacat dari Allah. Kalau manusia itu sambil berzikir, bisa meneteskan air mata ya. Sehingga nggak ada orang berzikir la ilallah, nggak ada. Yang ada la ilaha illallah. Akhirnya la apalagi bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada orang sholat kayak gitu akhirnya. Ya, nggak menikmati itu. Ini hanya ritual saja akhirnya, tidak sampai menjadi aktivitas yang menyejukkan hati. Nah, sebaliknya jika orang berpikir tanpa zikir, liberal, ateis itu banyak sekarang ini, ya. Memikirkan alam semesta ini dipikir secara ilmu pengetahuan, semuanya terjawab. Memang oleh Allah dibuat kayak gitu. Semua yang dulunya menjadi hijab itu kemudian dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu orang nggak tahu, Pak, apa yang dalam kandungan ibu kecuali yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah ini nggak pernah belajar embriologi, nggak pernah melihat USG, tapi Rasulullah sudah tahu apa yang terjadi dalam perut ibu itu. Nah, dulu mungkin dianggap, wah Muhammad gila ini, kok bisa tahu, kayak dukun saja bisa melihat, padahal dukun sendiri juga nggak tahu apa yang terjadi dalam perut. Ya, sekarang ada USG, semuanya nanti dibuka. Belum lahir saja orang udah tahu ini kelaminnya laki-laki, ini kelaminnya perempuan, ya. Semuanya sudah dibuka. Itu kalau tidak diiringi dengan zikir, itu akan meniadakan Allah itu nantinya. Bahwa semuanya bisa dijawab dengan ilmu pengetahuan. Sekarang semuanya bisa dijawab dengan AI. Allahnya mana? Nggak ada. Makanya
Fikir tanpa zikir nanti menjadikan orang itu liberal, menjadikan orang itu ateis. Kita harmonisasi antara zikir dengan fikir. Ya, jadi berzikir ya sambil memikirkan penciptaan Allah. Ketemu dengan penciptaan Allah, iringi dengan berzikir. Makanya konsep awal kita mengajarkan kepada anak itu adalah konsep tauhid sekaligus zikir. Anak diajarkan, nak tahu nggak daun segini banyaknya, kalau di rumah kita banyak tumbuhannya, daun ini satu batang pohon, daun ini tidak ada yang sama sekali. Ya, kelihatannya dia sama, tapi kalau dilihat betul-betul ini nggak ada yang sama, dan nggak pernah kehilangan ide ini yang menciptakan ini. Siapa yang menciptakan ini? Allah. Sehingga mereka akan merasa bahwa memiliki Allah itu adalah sesuatu yang keren gitu loh. Beragama Islam itu keren, sehingga tidak ada orang yang malu untuk membawa Islam ini. Ya. Nah, itu aktivitas pertama supaya mereka terbiasa untuk mengingat Allah, sekaligus mereka itu terbiasa untuk berpikir tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan melalui Ramadan ini jamaah rahmati Allah, kita bisa memadukan, mengharmonisasi antara zikir dengan fikir kita, sehingga zikir kita tidak hanya sekedar ritual biasa saja, tapi zikir itu betul-betul menancap dalam hati kita. Makanya kalau kita zikir, diusahakan zikir yang kita tahu maknanya saja. Subhanallah kita tahu, la ilaha illallah kita tahu, astagfirullah kita tahu. Yang belum tahu, belajar untuk mengetahui maknanya. Supaya apa? Sambil berzikir, sambil berfikir, sehingga apa yang menjadi garansi dari Allah menjadikan hati kita itu tenang, betul-betul bisa kita dapatkan. Ini saja jamaah rahmat Allah Ta'ala yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita ini dosa-dosa kita senantiasa diampuni oleh Allah, amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima semuanya oleh Allah Ta'ala, sehingga kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Wal afa minkum, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.